Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya beserta teman-teman saya ingin memaparkan bagaimana sih proses rekrutmen pada PT Lintas Primanusa Gas. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama dengan saya sendiri yaitu Fitria Maulinda, yang kedua ada Fani Santika, dan yang ketiga ada Vanessa Malia, dan yang terakhir ada Anissa Mutia. Selanjutnya, izinkan kami memaparkan materi yang telah kami buat. Latar belakangnya, PT Lintas Primanusa Gas adalah perusahaan yang dimiliki Haji Ahmad Muklisin SE, memainkan peran penting dalam industri gas Indonesia sejak didirikan pada tahun 2017. Yang berlokasi di Jalan Abdul Wahab, Gang Anggrek, nomor 95, RT 5, RW 5, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Perusahaan ini berkomitmen untuk menjadi pemimpin dalam penyediaan solusi energi yang berkelanjutan dan inovatif. Rekrutmen yang efektif adalah kunci bagi PT Lintas Primanusa Gas untuk mencapai visinya. Dengan tenaga kerja yang kompeten, perusahaan dapat memastikan operasi yang efisien dan inovatif. Namun, dinamika pasar tenaga kerja yang berubah cepat menuntut perusahaan untuk terus memperbaiki proses rekrutmennya. Di sini ada visi misinya. Visinya mencakup komitmen untuk menjadi pemimpin dalam industri gas, menyediakan solusi transportasi gas yang inovatif dan berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur energi di Indonesia. Sedangkan misinya, yang pertama ada berkomitmen untuk menyediakan layanan pengangkutan gas yang aman, efisien, dan handal bagi pelanggan dan mitra bisnisnya. Yang kedua, mencakup komitmen terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan, termasuk penggunaan teknologi dan proses operasional yang ramah lingkungan. Yang ketiga, berkontribusi pada pembangunan infrastruktur energi nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, mengembangkan inovasi dalam layanan, baik dalam hal teknologi, manajemen, maupun pengembangan SDM. Di sini ada sistem operasi sumber daya manusia. Mengacu pada berbagai sistem yang digunakan untuk mengelola informasi terkait karyawan dan pekerja dalam sebuah organisasi, berikut adalah beberapa konsep terkait sistem operasi SDM. Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia. MSDM melibatkan perencanaan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir, pengupahan, penilaian kinerja, dan keselamatan kerja. Tujuannya adalah memastikan bahwa sumber daya manusia berkontribusi secara efisien pada tujuan organisasi. Dan yang kedua, sistem informasi SDM. HRIS adalah sistem operasi komputerisasi yang memungkinkan manajer SDM untuk mengumpulkan, mengatur, menyimpan, memperbaharui, dan mengambil informasi yang diperlukan untuk mengelola pekerjaan. Ini membantu mengotomatisasi proses administrasi SDM. Dan yang ketiga, perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP adalah sistem perangkat lunak manajemen bisnis yang merancang untuk mengelola dan merampingkan fungsi, proses, dan alur kerja organisasi dengan otomatisasi dan integrasi. Ini mencakup berbagai aspek termasuk SDM. Definisi rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari, menarik, menyaring, mewawancarai, dan memilih kandidat yang sesuai untuk mengisi posisi atau peran yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Proses rekrutmen bertujuan memastikan perusahaan mempunyai tenaga kerja dengan kualitas sesuai kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan bisnis yang sudah ditentukan. Rekrutmen menjadi bagian penting manajemen sumber daya manusia. Tahapnya mencakup pencarian calon karyawan, seleksi, dan penempatan sesuai kualifikasi, kriteria, dan kompetensi. Selanjutnya ada proses rekrutmen. Di sini ada beberapa alur yang dilakukan oleh PT Lintas Primanusa Gas untuk melakukan pencarian karyawan baru. Yang pertama ada mengirimkan permintaan karyawan baru. Yang kedua ada disetujui direktur. Yang ketiga ada pasang loker. Yang keempat ada penerimaan berkas lamaran. Yang keempat ada wawancara. Dan yang terakhir tanda tangan kontrak.
Yang pertama, mengirimkan prompt permintaan karyawan baru. Proses rekrutmen dimulai ketika departemen yang membutuhkan tenaga kerja baru mengisi prompt permintaan karyawan baru. Prompt ini harus mencakup deskripsi posisi, kualifikasi yang dibutuhkan, serta alasan mengapa karyawan diperlukan. Setelah prompt lengkap, departemen tersebut mengirimkannya ke bagian SDM untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, disetujui direktur. Prompt permintaan karyawan baru yang diterima oleh bagian SDM kemudian diserahkan kepada direktur untuk diperiksa dan disetujui. Direktur akan meninjau apakah permintaan tersebut sejalan dengan kebutuhan strategis dan anggaran perusahaan. Jika disetujui, proses rekrutmen dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya ada pasang loker, mengacu pada proses mempublikasikan lowongan kerja agar dapat dilihat oleh calon karyawan. Ini melibatkan memposting informasi tentang posisi pekerjaan, persyaratan, tanggung jawab, dan cara melamar. Biasanya perusahaan menggunakan platform online seperti situs web rekrutmen, jejaring sosial profesional, atau portal pekerjaan untuk memasang lowongan kerja. Selanjutnya ada penerimaan berkas lamaran, yaitu proses di mana perusahaan menerima dan memeriksa berkas yang diajukan oleh calon pelamar. Berkas ini mencakup dokumen-dokumen penting yang harus disiapkan oleh pelamar sebelum mengajukan lamaran pekerjaan. Kemudian ada wawancara, salah satu tahap penting dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan baru. Bismillah, HRD akan mengumpulkan informasi yang lebih mendalam tentang calon karyawan dan mengevaluasi apakah mereka sesuai dengan posisi yang diinginkan. Selama wawancara, pelamar kerja akan bertemu dengan pewawancara atau HRD, UC, atau direktur tergantung posisi yang dilamar, dan menjawab berbagai pertanyaan terkait pengalaman, keterampilan, dan kepribadian. Kemudian ada tanda tangan kontrak, tindakan menandatangani perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha, baik secara tertulis maupun lisan, yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, analisa pembahasan dan proses rekrutmen seleksi karyawan pada PT Lintas Primanusagas, yaitu ketika perusahaan sedang membutuhkan karyawan. Rekrutmen dilakukan untuk mengisi posisi kosong atau meningkatkan jumlah karyawan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional dan strategis perusahaan. Kemudian, dalam merekrut karyawan harus memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sesuai. Perusahaan dapat mengembangkan tim yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan inisiatif baru. Dalam seleksi karyawan, proses rekrutmen perusahaan melibatkan serangkaian langkah penting yang mencakup evaluasi CV untuk memilih calon yang memenuhi kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan untuk posisi yang tersedia. Calon yang lolos seleksi CV akan mengikuti wawancara untuk menilai keterampilan teknis, kepribadian, serta kesesuaian budaya dengan perusahaan. Jika kandidat terpilih, perusahaan akan menyampaikan penawaran kerja yang mencakup detail tentang posisi, kompensasi, dan tunjangan lainnya. Setelah penawaran diterima, proses akhirisasi melibatkan pembuatan kontrak kerja, pemeriksaan referensi, dan prosedur administratif lainnya sebelum karyawan baru dapat memulai bekerja. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.